salat subuh berjamaah, kemudian dia mendengarkan, sama ada dia berzikir, sama ada tu majlis zikir, majlis ilmu, dia duduk, dia berzikir, sama ada mengaji Al-Quran, majlis ilmu atau zikir-zikir yang lain, kemudian sampai waktu isyraq dilewatkan dalam 10 atau 15 menit, jangan betul-betul waktu syuruk itu kita solat, enggak boleh, dilewatkan sedikit. Waktu terbit banget tu enggak boleh, ya dilewatkan sedikit dalam 10 atau 15 menit. Siapa yang melaksanakan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala. Dia kemudian dia solat 2 rakaat setelah dia berzikir itu atau majlis ilmu itu, maka kemudian dia solat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ya. Sekarang susah haji kan? Umrah susah. Maka mendapatkan dengan hadis yang hasan itu kita sudah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa syafi'una yawmaz ziham wa khuluquhul Qur'an. Allahumma ij'alna mimman sabaqat lahum minkal husna wa ziyadah. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sebagai hamba-hambamu yang paling pertama dalam melaksanakan kebaikan dan kebajikan, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, dengan itu kami bisa mendapatkan az-ziyadah, bisa melihat wajahmu ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu pengetahuan, ilmu dunia dan ilmu akhirat kami ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, hiasi hati kami dengan kasih sayang di antara kami orang-orang yang beriman. Ya Allah, muliakan kami dengan ketakwaan, indahkan tubuh badan kami dengan akhlak yang mulia ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, fahamkan kami terhadap agama ini dan ajarkan kami pengertian-pengertiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu salat subuh berjamaah. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang artinya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh berjamaah dengan salat isya berjamaah. Dan pahala yang paling hebat juga nanti di padang mahsyar, salat subuh berjamaah dengan salat isya berjamaah. Sebab ketika matahari hancur, bumi ini hancur semua, enggak ada cahaya, maka nanti kita akan dibangkitkan dengan cahaya amalan kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang-orang yang berjalan dalam 2 kegelapan, ya, beruntung orang-orang yang berjalan dalam 2 kegelapan. Dan bahkan nanti cahayanya teramat hebat nanti di padang mahsyar, yang tidak ada cahaya ketika itu. Itu orang yang berjalan dalam kegelapan, 2 kegelapan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang berjalan di waktu subuh untuk salat berjamaah, dan orang yang berjalan di waktu isya ketika untuk salat berjamaah. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Berkata orang munafik laki-laki dan munafik perempuan nanti di padang mahsyar, hai orang-orang yang beriman, lihatlah kami, supaya kami bisa naqtabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil sedikit daripada cahayamu, supaya kami bisa berjalan.
Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Baliklah ke belakang, kata orang-orang yang beriman, carilah cahayamu, ambillah cahayamu kembali. Dalam satu tafsir dikatakan bahawa memang orang munafik tu ketika dibangkitkan tu bercahaya, tapi ketika berjalan hilang cahayanya. Sebab dia juga sama-sama salat kadang-kadang dengan kita. Tapi salatnya ke masjid ni ada sebabnya, mau ketemu kawan lah, mau bisnis lah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga salat berjamaahnya. Dan kenapa dikatakan munafik laki-laki dan munafik perempuan? Sebab sebenarnya kalau laki-laki sudah munafik, perempuan pun ikut munafik. Kalau suaminya munafik, istri pun munafiqah. Makanya dia satu tubuh kan, suami istri itu satu tubuh. Makanya istri jaga suaminya. Hai suami, tanggung jawab untuk istrinya. Ya. Istri menjaga suaminya, bang, ya, kalau bangun subuh bang. Biasanya yang paling cepat bangun tu perempuan, wanita. Sudahlah dia yang paling lambat tidurnya dan dia pula yang paling cepat bangunnya. Ya, saya perhatikan seperti itu. Seorang ibu tu hebatnya seperti itu. Apatah lagi kalau dia mulai bangun itu kemudian dia sudah mencuci piring dimulai dengan bismillah, kemudian melayan anak-anak dan suaminya, masya-Allah. Makanya bagi wanita itu sangat mudah masuk surga. Ya, sangat mudah masuk surga. Dia mulai dari bangun tidur dengan baca bismillah sampai tidur kembali, suaminya dah tidur, anak-anaknya dah tidur, dia baru terakhir tidur. Dia baca alhamdulillah. Selama itu kebaikan, selama itu pahalanya. Tapi kalau sudah mengangkat suaranya di atas suara suaminya, hilang itu semua. Ya. Kalau ketika awal-awal pernikahan, gitu kan. Ya. Pagi-pagi sudah dihidangkan kopi. Lah punya anak 3, buat kopi seorang. Kalau latakah tu hilang. Lah mangkat suara di atas suara suami, itulah hilang, ya. Hilang. Makanya bagi seorang istri, suami itu ibaratnya sama dengan ibu dan ayah kandungnya. Sebab kata ayahnya, saya nikahkan anak saya dengan engkau wahai laki-laki. Semua tanggungjawab saya dan tanggungjawab isteri saya limpahkan kepadamu wahai laki-laki. Maknanya seorang suami itu ibaratnya ibu dan ayah kandung bagi seorang istri. Dia enggak boleh mengangkat suaranya di atas suara suaminya. Makanya kedudukan suami itu tinggi, ya, satu tingkatan berbanding istri. Tapi dalam muamalah anak, maka seorang ibu jauh lebih tinggi 3 kali berbanding seorang ayah. Makanya kepada siapa saya berbuat baik ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. Berapa ibu? Ayah? Ibu? Ayah? Ya betul tu. Ibu 3, ayah? Ibu punya bil ni tu mah. Okey, supaya nak tidur subuh nak. Jadi memang untuk suami istri, suami yang lebih tinggi berbanding istri. Bagaimanapun hebatnya seorang istri, dia enggak bisa menyamakan dirinya dengan suaminya. Dia tetap di bawah suaminya. Makanya seorang istri itu patuhnya Allah, Rasul, suami. Kalau anak laki-laki patuhnya Allah, Rasul dan keempat orang tuanya. Ya. Ibu kandungnya, ayah kandungnya, ibu mertua dengan ayah mertuanya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu mertuamu sama dengan ibu kandung. Ayah mertuamu sama dengan ayah kandungmu. Jadi sebenarnya hamatuka fi makani ummik. Ibu mertuamu sama dengan ibu kandungmu. Kan dia bagi anak laki-laki, dia memiliki 4 orang tua. Ya. Kalau dia memiliki 4 orang tua, enggak mungkin dia enggak akan bisa sukses dalam hidupnya. Yang tadinya dia mendapatkan 2 ridha Allah, ibu dan ayah kandungnya, sekarang dapat 4 ridha Allah. Ya. Ibu dan ayah mertuanya. Makanya kalau seorang anak laki-laki itu betul-betul dia hebat dengan orang tuanya, dia akan sukses dalam hidupnya insya-Allah, ya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana senantiasa kita bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi 10 atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat ke atasku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Makanya banyaklah bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bagi yang hadir pada pagi hari ini,
ini adalah waktu yang terbaik, dimulai dengan waktu yang terbaik pada pagi hari ini, sebab kata para salafus salih mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadatis sanah, menuntut ilmu 1 jam jauh lebih baik daripada ibadah setahun, ya. Ini ucapan para salafus salih. Dalam hadis yang lemah mengatakan menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, ya. 1 jam kita duduk bersabar dalam menuntut ilmu ni lebih baik daripada ibadah 60 tahun dalam hadis yang lemah. Dalam hadis yang sahih, menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Ya. Coba, ada yang mampu salat sunat 1000 rakaat? 1 jam saja menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Makanya kemuliaan ilmu ni hebat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu tu banyak derajat. Bukan beberapa derajat, sebab darajat itu indefinite atau nakirah. Nakirah tu sesuatu yang enggak terhingga, enggak tahu bagaimana Allah memberikan pahalanya nanti. Dan bahkan nanti di sini sudah terbiasa salat sunat isyraq. Ya. Salat sunat isyraq terbiasa enggak di sini? Alhamdulillah, ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan mengatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada wa dzakara Allah thumma shalla rak'atain." Ya. "Thumma shalla rak'atan kana lahu ajrul umrah wal hajj tammah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang hasan Nabi menyatakan siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia mendengarkan, sama ada dia berzikir, sama ada tu majlis zikir, majlis ilmu, dia duduk, dia berzikir, sama ada mengaji Al-Quran, majlis ilmu atau zikir-zikir yang lain, kemudian sampai waktu isyraq dilewatkan dalam 10 atau 15 menit, jangan betul-betul waktu syuruk itu kita solat, enggak boleh. Dilewatkan sedikit. Waktu terbit banget tu enggak boleh. Ya, dilewatkan sedikit dalam 10 atau 15 menit. Siapa yang melaksanakan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian dia solat 2 rakaat setelah dia berzikir itu atau majlis ilmu itu, maka kemudian dia solat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, ya. Sekarang susah haji kan? Umrah susah. Maka mendapatkan dengan hadis yang hasan itu kita sudah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada wa dzakara Allah thumma shalla rak'atain kana lahu ajrul umrah wal hajj tammah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.